Bab 621. 4 wanita, 1 drama. King Feng Li memimpin geng tersebut kembali ke kota es, pertama-tama tiba di rumahnya sendiri. Biasanya, hanya Lily dan Suelin yang tinggal di rumah nomor 13. Kini, dengan tambahan orang-orang seperti Ruyan Liu, Zi Miao, Alice, Dewa Kematian, dan si botak, ruang tamu terasa agak sesak. Sebagai tuan rumah, wajar saja jika Li dan Suelin bersikap ramah. Salju turun deras dan mereka enggan makan di luar. Sebagai gantinya, mereka memesan makanan dan Li juga memasak beberapa hidangan. Sambil makan, Suelin dan Ruyan Liu kembali bertengkar. Dan seakan pertengkaran mereka belum cukup parah, Alice pun ikut bergabung. Alice telah merawat Ruyan Liu selama mereka tinggal di Gunung Udang, sehingga mereka menjalin sedikit persahabatan. Selain itu, Suelin adalah istri Li Qingshan. Sebagai wanita-wanita lain milik Li Qingshan, yang semuanya pernah tidur dengannya, wajar saja jika mereka menganggap Suelin sebagai saingan cinta mereka. Hal ini terlihat jelas bahkan dari cara mereka makan. Setiap kali Suelin menaruh makanan di piring Li Qingfeng, Ruyan Liu dan Alice akan melakukan hal yang sama. Suelin cerdas, ia bisa merasakan hubungan yang tampaknya dekat antara Alice dan Ruyan Liu. Ia tak mau menyerah, langsung menarik Zi Miao ke pihaknya. Zi, tambahkan juga makanan ke piringnya. Suelin berkata kepada Miao Zi yang duduk di sebelahnya. Zi Miao mengangguk. Ia tahu Ruyan Liu dan Alice telah membentuk kelompok. Karena Suelin baik padanya, wajar saja ia harus bekerja sama dengan Suelin. Maka, Zi Miao pun mulai menambahkan makanan ke piring Li. Si botak dan Dewa Kematian berada di samping mereka, berusaha keras menyembunyikan tawa mereka dalam situasi ini. Ini pertama kalinya mereka melihat bos mereka tampak begitu menyedihkan. Li Qingfeng bingung harus berbuat apa. Mereka semua adalah wanitanya. Jika dia menolak makanan siapapun, orang itu pasti akan marah. Namun, setelah Li menguasai teknik pernapasan kulit, nafsu makannya tampaknya meningkat pesat. Ia bahkan berhasil menghabiskan makanan yang diberikan keempat wanita itu. Melihat piring kosong Lily, Suelin dan Ruyan Liu terkejut. Apakah dia akan sakit karena makan sebanyak ini? Namun, kalimat Li Qingfeng selanjutnya membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, sayang, kalian tidak suka menambahkan makanan ke piringku. Silakan lanjutkan, aku masih lapar. Makan, apa yang akan kau makan? Para wanita memutar bola mata mereka dengan penuh semangat. Baik makanan yang diantar maupun makanan yang dimasak sebagian besar telah dihabiskan oleh Li Qingfeng. Sisanya dimakan oleh si botak dan Dewa Kematian. Apa yang akan ia makan sekarang karena hanya piring kosong yang tersisa? King Feng Li mengusap perutnya dan tertawa, saya sebenarnya masih lapar. Petik 2. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sejak menjadi ahli bela diri kuno, Lily merasa nafsu makannya meningkat pesat, setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Para wanita itu semua menunjukkan ekspresi getir di wajah mereka, kepala mereka berpaling, mengabaikannya. Mereka sedikit tidak senang. Mereka terlalu sibuk dengan dendam mereka, berlomba-lomba menambah makanan di piring Lily, sampai-sampai mereka lupa makan sendiri. Setelah makan malam yang memuaskan, rombongan itu tentu saja harus pergi. Rumah Suelin memiliki kamar yang terbatas. Mustahil bagi semua orang untuk tinggal di sana. Si botak dan Dewa Kematian pergi ke hotel. Li Qingfeng meminta mereka untuk tinggal di kota es untuk sementara waktu demi melindungi Ruyan Liu. Sedangkan Alice, karena dia perempuan, Ruyan Liu langsung membawanya kembali ke kediamannya sendiri. Ini demi perlindungan Alice, dan juga demi persatuan mereka melawan Suelin. Ketika semua orang pergi, rumah besar itu menjadi sunyi. Melihat wajah Suelin yang kelelahan dan lingkaran hitam di bawah matanya, mata Li Qingfeng tampak khawatir. Ia melangkah maju dan memeluk pinggang mungil Suelin. Sayang, terima kasih. Suara King Feng Li dipenuhi rasa terima kasih. Gumam Suelin. Ia bersandar di bahu Li Qingshan, merasa hangat dan nyaman. Perlahan-lahan, Suelin tertidur di pundak King Feng Li, bahkan mulai mendengkur pelan. Suelin benar-benar kelelahan. Ia bekerja seharian sebelumnya dan tidak tidur semalaman, berkendara ke Gunung Udang. Ia juga tidak tidur hari ini. Bahkan orang yang terbuat dari besi tidak dapat bertahan hidup berhari-hari tanpa tidur, belum lagi Suelin yang tidak pernah pulih sepenuhnya dari luka-luka sebelumnya. Melihat Suelin tertidur lelap, King Feng Li merasakan kehangatan di hatinya. Setiap kali dia menatap wajah cantik Suelin, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, mungkin ini adalah perasaan di rumah. Li memeluk Suelin dan menuju ke kamar tidur di lantai 2. Ia membaringkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Suelin tampak cantik saat tidur nyenyak. Wajahnya secantik porselen,
bagaikan putri salju. Muah. King Fengli mengecup kening Suelin dan diam-diam meninggalkan ruangan. Ziyi, terima kasih sudah menjaganya selama ini. Li Qingshan turun ke ruang tamu di lantai 1 untuk berterima kasih kepada Miao Ziyi. Guru, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya hanya melakukan pekerjaan saya, kata Ziyi Miao sambil mengangguk. Kamu juga sudah bekerja keras beberapa hari terakhir, istirahatlah, kata King Fengli kepada Ziyi Miao. Ziyi Miao mengangguk dan menghilang ke dalam kegelapan. Ia punya kamar rahasia di mansion, tempat untuk beristirahat, dan demi kenyamanan melindungi Suelin. Semua orang sudah pergi. Ruang tamu pun hening. Lili kembali ke kamarnya. Ia juga kelelahan setelah beberapa hari terakhir, butuh istirahat yang cukup. Ia berbaring di tempat tidurnya dan tak lama kemudian, ia memasuki alam mimpi. Kota Tianjing, di dalam sebuah ruangan di Istana Raja Hantu. Ketidakkekalan hitam sedang berlatih teknik bela diri kuno, diselimuti kabut hitam. Teleponnya tiba-tiba berdering. Guinsu, sudah malam, mau apa? Black Impermanence menekan tombol terima, sedikit kesal. Ia baru saja sampai pada bagian penting dari latihan. Karena terganggu oleh panggilan telepon, ia merasa kesal. Tuan, King Fengli telah meninggalkan Gunung Wudang dan kembali ke kota es, kata Guinsu melalui telepon. Ia telah menerima instruksi dari Black Impermanence untuk mengawasi pergerakannya selama beberapa hari terakhir. Black Impermanence adalah murid kedua Raja Hantu. Ia juga salah satu dari 4 pelindung hukum di Istana Raja Hantu. Guinsu tentu saja harus mematuhi perintahnya dengan ketat. Mendengar kabar kembalinya Li dari kota es, raut wajahnya berubah, matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Dalam pertemuan terakhir mereka, ia gagal membunuh Li karena campur tangan Dao Zhanglu, dan bahkan dimarahi oleh Raja Hantu. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam. Kali ini, ketidakkekalan hitam harus membunuh Li Qingshan. Namun, ia telah mencapai tahap terpenting dalam latihan bela diri kunonya, dan ia akan segera mencapai level pertama. Ia tidak punya waktu untuk pergi ke kota es dan membunuh Li Qingshan. Guinsu, kau adalah ahli bela diri kuno elit, pergilah ke kota es dan bunuhlah Li Qingshan. Setelah kau berhasil, aku akan menghadiahimu pil pengembangan tubuh. Perintah Black Impermanence melalui telepon. Meskipun Black Impermanence tidak punya waktu untuk membunuh King Fengli sendiri, dia berpikir bahwa dengan mengirimkan seorang ahli bela diri kuno, pekerjaan itu akan mudah diselesaikan. Baik, Tuan, saya akan membawakan kepalanya kepadamu, kata Guinsu, gembira dengan imbalan pil pengembangan tubuh. Bab 622. Xiao Yuezhang pergi kencan buta. Keesokan harinya, cuaca cerah, matahari terbit, dan suhu meningkat, menyebabkan salju di tanah mencair. Li Qingfeng bangun sangat pagi. Karena Suelin terlalu lelah, tentu saja Li Qingfeng yang menyiapkan sarapan. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Suelin baru saja bangun. Karena ada Ziyi Miao tambahan, Li Qingfeng membuat sarapan untuk 3 orang. Setelah sarapan, mereka berkendara menuju perusahaan. Lili sudah beberapa hari tidak datang ke perusahaan. Ngomong-ngomong, ia mulai merindukan wajah-wajah familiar di sana. Tepat ketika dia memasuki departemen penjualan, dia dihentikan oleh Xiao Yuezhang. Wajah Xiao Yuezhang bersih, putih, dan lembut, kulitnya penuh kolagen. Ia mengenakan setelan jas profesional berwarna merah muda, membuat wajahnya yang cantik semakin cantik. Dadanya begitu berisi hingga hampir menyembul dari bajunya, sungguh menarik perhatian. Lili melirik sekilas, lalu melirik lagi. Setiap kali melihat Xiao Yuezhang, ia tak kuasa menahan hasratnya. Xiao Yuezhang bagaikan bunga yang lembut. Kecantikannya berbeda dari yang lain. Kecantikan itu semata-mata milik Xiao Yuezhang. Kakak Li, sudah berapa hari kau tidak masuk kerja? Apa kau lupa padaku? Tanya Xiao Yuezhang dengan nada sedikit kecewa. Sebelumnya, Lili sangat bersemangat untuk pergi bekerja. Meskipun terkadang terlambat, setidaknya ia tetap datang. Sekarang, setelah beberapa hari berturut-turut ia tidak masuk kerja, ia seperti menghilang. Xiao Yue kecil, apakah kau merindukanku? Tanya Li Qingshan sambil tersenyum, sambil menggenggam tangan kecil Zhang Xiao Yue yang lembut, menggelitik bagian tengahnya. Wajah Xiao Yue Zhang memerah. Rupanya, tebakan Li Qingfeng benar. Ia merindukannya beberapa hari terakhir ini. Seandainya sebelumnya, Xiao Yue Zhang pasti sudah menarik tangannya dari tangan Li Qingfeng. Namun kali ini, ia justru membiarkan tangannya dalam genggaman Li Qingfeng, hanya rona merah di pipinya. Wan Qiuxia baru saja tiba di departemen penjualan untuk mulai mengawasi pekerjaan. Begitu tiba, ia melihat Li Qingfeng dan Zhang Xiaoyue bergandengan tangan. Suasana hatinya yang semula baik langsung sirna. Wan Qiuxia juga merindukan Li Qingfeng beberapa hari terakhir.
Ia sangat senang mendengar kabar kepulangannya. Namun kini, melihat Li Qingfeng menggenggam tangan Zhang Xiaoyue, Wan Qiuxia sama sekali tidak senang. Mendengar suara batuk, baik King Fengli maupun Xiaoyue Zhang menoleh ke arah Wan Qiuxia, kecanggungan tampak di wajah mereka. Mohon hindari kontak fisik selama jam kerja. Perhatikan lingkungan sekitar. Wan Qiuxia melirik keduanya, suaranya agak kesal. King Fengli melepaskan tangan Xiaoyue Zhang, dia berkata sambil tersenyum, Nona Xia, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Petik 2. Kalau kau benar-benar merindukanku, kenapa kau tidak masuk kerja beberapa hari ini? Tanya Wan Qiuxia, menunjukkan keraguan yang jelas terhadap kata-kata King Fengli. Nona Xia, apa kau tidak tahu kalau aku sakit karena sangat merindukanmu? Aku sedang dalam masa pemulihan, dan baru membaik hari ini, jadi aku langsung bekerja. Kata-kata manisnya keluar dari mulut King, membuat Wan Qiuxia sedikit senang. Wan Qiuxia baru saja mulai merasa lebih baik, tetapi setelah melihat kulit di wajah Li Qingshan, ia tiba-tiba mengerutkan kening. Li Qingshan baru saja bercerita tentang sakitnya beberapa hari terakhir ini. Kulit orang sakit seharusnya pucat, tetapi kulit Li Qingshan berkilau dan kemerahan, tampak sangat sehat. Kulitnya lebih baik daripada kulit wanita manapun, sama sekali tidak seperti kulit orang sakit. King Fengli, beraninya kau berbohong padaku. Lihat dirimu, kulitmu begitu mulus sampai-sampai aku bisa memeras air. Kau tidak terlihat sakit sedikit pun. Sebagai hukuman, kau harus lembur selama 1 jam. Wan Qiuxia berkata dengan bibir cemberut, sedikit marah. Wan Qiuxia tidak memberi Lili kesempatan untuk menjelaskan. Ia membalikkan badan dan melangkah meninggalkan bagian penjualan dengan kaki rampingnya yang jenjang, meninggalkan bayangan elegan di belakangnya. Kakak Li, alasanmu benar-benar payah. Apa kau sakit? Lihat dirimu di cermin, kulitmu lebih kemerahan daripada kulitku. Xiaoyue Zhang merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah cermin kecil, lalu menyerahkannya kepada King Fengli. Li Lili menatap dirinya di cermin, terdiam. Wajahnya putih dan lembut, pipinya kemerahan, mulus seperti pantat bayi. Li Qingfeng agak terdiam. Bukan hanya Wan Qiuxia, tetapi jika ada yang melihatnya, mereka pasti tidak akan percaya bahwa ia sakit. Harus diakui, bernapas dengan kulit telah membuat kulitnya jauh lebih indah, bahkan lebih indah daripada kulit wanita. Zhang Xiaoyue bahkan sedikit iri dengan kulit Li Qingfeng. Lili tahu bahwa ia harus memikul beban kulitnya yang sempurna. Lucunya, ia tidak bisa menjelaskan fenomena kulit ini kepada yang lain. Tidak ada yang tahu tentang praktik seni bela diri kuno selain dirinya. Ia harus merahasiakannya. Xiaoyue kecil, aku akan mulai bekerja. Aku akan mentraktirmu secangkir kopi sepulang kerja, kata King Fengli sambil tersenyum. Xiaoyue Zhang mengangguk, merasa sedikit senang. Sudah lama sejak terakhir kali mereka makan bersama. Ia merindukannya. Lili tiba di mejanya. Ia mengambil informasi dari departemen penjualan dan mulai membaca. Jelas, ia sedang melihat informasi tentang Yan Zipei. Kemitraan utama Snow Corporation berpusat di Phoenix Corporation, yang juga sedang dalam proses ekspansi. Kring-kring. Ponsel Xiaoyue Zhang tiba-tiba berdering, suaranya semakin jelas di lingkungan departemen penjualan yang tenang. Perhatian semua orang tertuju padanya, termasuk Li Qingfeng dan yang lainnya. Xiaoyue Zhang ragu-ragu dengan canggung. Menyalakan ponsel selama jam kerja melanggar aturan. Sebagai salah satu tim penjualan, ia sepenuhnya menyadari hal ini. Namun, ia terlalu terburu-buru di pagi hari sehingga lupa mematikan ponselnya. Xiaoyue Zhang tidak ingin menjawab telepon, tetapi melihat bahwa panggilan itu dari ayahnya, dia tersenyum meminta maaf kepada yang lain dan menjawab telepon di luar. Ayah, aku sedang bekerja. Kenapa ayah meneleponku? Tanya Xiaoyue Zhang setelah menekan tombol jawab di lorong. Xiaoyue, bibimu sudah menemukan teman kencan untukmu. Berdandanlah sedikit dan temui dia sepulang kerja. Ayah, aku sudah bilang. Aku tidak suka kencan buta. Xiaoyue, orang ini direkomendasikan oleh bibimu. Sekalipun kamu tidak setuju, kamu tetap harus bertemu dengannya, sebagai bentuk penghormatan kepada bibimu. Ayah, aku sedang bekerja. Kita bisa membicarakan ini sepulang kerja. Xiaoyue Zhang buru-buru menutup telepon, merasa sedikit kesal. Bibi Xiaoyue Zhang sangat baik padanya dan ayahnya. Ia banyak membantu mereka saat ayahnya lumpuh. Sekarang bibinya ingin mengenalkannya pada seseorang, ia tak bisa menolak tawaran itu meskipun ia ingin. Xiaoyue Zhang berjalan kembali ke departemen penjualan, ekspresinya berat dan linglung, suasana hatinya jelas terpengaruh oleh panggilan telepon itu. Sepanjang sisa hari itu, Xiaoyue Zhang tampak tidak tenang. Ia beberapa kali mengacaukan lembar kerjanya dan bahkan dimarahi oleh Wan Qiuxia. Bahkan setelah bekerja, wajah Xiaoyue Zhang masih dipenuhi awan suram.
Xiao Yue kecil, katakan apa yang mengganggumu, tanya King Fengli sambil berjalan menuju Xiao Yue Zhang sambil tersenyum. Kakak Li, bibiku memperkenalkanku pada kencan buta, tapi aku tidak mau, kata Xiao Yue Zhang sambil menggelengkan kepalanya. Bab 623. Putra Kepala Sekolah Akademi Seni Bela Diri. Xiao Yue, jangan khawatir. Aku akan pergi kencan buta denganmu. Li Qingfeng memperhatikan wajah Zhang Xiao Yue yang dipenuhi kecemasan. Karena itu, King Feng pun bertindak. Sejujurnya, ada beberapa motif lain di balik tindakannya ini, yaitu, dia tidak bisa membiarkan Xiao Yue Zhang menjadi pacar orang lain. Jika Xiao Yue Zhang punya pacar, Li Qingfeng pasti akan sangat sedih. Itu salah satu keegoisannya yang kecil. Kakak Li, maukah kau pergi kencan buta denganku? Bibir merah Xiao Yue Li melengkung. Matanya berbinar-binar, merasa sedikit bahagia. Kalau kakak laki-laki Li datang bersama Xiao Yue, maka dia hanya perlu mengusir pria yang diperkenalkan bibinya untuk kencan buta itu. Xiao Yue, ayo pergi. Aku mau kencan buta denganmu. Kakak Li, apakah kakak Xia memintamu untuk bekerja lembur setelah selesai bekerja? Kencan butamu lebih penting. Jadi, jangan lembur hari ini, kata Li Qingfeng sambil melambaikan tangannya dengan nada angkuh. Setelah mengatakan ini, Li Qingfeng meninggalkan departemen penjualan, menyeret Li Xiao Yue bersamanya. Setelah Xiao Wanqiu menyelesaikan pekerjaannya dan tiba di departemen penjualan, ia menyadari bahwa Li Qingfeng tidak ada di sana, dan ia pun sangat marah. Wanqiu Xia sebenarnya tidak ingin Li bekerja, itu hanya alasan baginya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Sekarang setelah Li pergi, ia merasa ditinggalkan. King Feng Li dan Xiao Yue Zhang meninggalkan perusahaan, mengendarai mobil Xiao Yue Zhang ke Hotel Zhang. Zhang Hotel adalah hotel bintang 5. Hotel ini sangat mewah sehingga banyak orang memilih untuk bersantap di sini. Tepat saat ini, di dalam salah satu ruang VIP di dalam Hotel Zhang. Xiao Ji Zhang, ayah Xiao Yue Zhang, duduk di kursi utama meja makan. Di sebelah kirinya duduk bibi Xiao Yue Zhang, Xiao Hongwang. Xiao Hongwang berusia sekitar 40 tahun. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, kulitnya tampak bagus, putih dan halus, serta kondisinya prima. Xiao Hongwang berbisnis peralatan olahraga. Ia memiliki penghasilan yang cukup besar dan sangat memperhatikan perawatan tubuhnya, sehingga ia tampak sangat cantik. Di seberang meja, ada seorang pria parubaya dan seorang pria muda lainnya. Pria parubaya itu bertubuh besar dan tinggi, bertubuh kekar. Ia tampak sangat kuat. Namanya Yi Jianzhou dan ia adalah kepala sekolah Akademi Seni Bela Diri Laut Timur. Pemuda di samping Zhou Yijian berusia sekitar 20 tahun. Ia juga sangat besar dan tinggi, bermata besar, dan beralis tebal. Kulitnya agak hitam, tetapi tubuhnya sangat bugar. Pemuda itu bernama Zhuang Zhou. Ia adalah putra kepala sekolah Akademi Bela Diri. Ia gemar berlatih bela diri di waktu luangnya dan sangat mahir dalam kungfu. Xiao Hong, kapan keponakanmu akan datang? Zhou Yijian mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Xiao Hong. Xiao Hong Wang tersenyum dan berkata, Kepala sekolah Zhang, mohon tunggu sebentar lagi. Saya sudah meneleponnya dan memintanya untuk datang lebih cepat. Dia akan segera ke sini. Kepala sekolah Zhou adalah sosok yang tak bisa disinggung Xiao Hong Wang. Perguruan seni bela diri ini bersiap membeli peralatan olahraga senilai total 1 miliar kali ini. Perguruan tersebut mengundang banyak perusahaan untuk ikut tender, dan perusahaan Xiao Hong Wang adalah salah satunya. Demi mendapatkan kesepakatan bisnis senilai 1 miliar ini, Xiao Hong Wang berniat memperkenalkan keponakannya kepada putra Yi Jianzhou, Chuang Zhou. Jika ada kemungkinan Xiao Yue Zhang dan Chuang Zhou berpacaran, maka kesepakatan bisnis ini pasti akan menjadi miliknya. Xiao Yue Zhang yang malang mengira bibinya tulus ingin mengenalkannya pada calon pacar. Namun, bibinya melakukannya demi bisnisnya sendiri. Xiao Ji Zhang pernah menggunakan bantuan Xiao Hong Wang sebelumnya, jadi ia tidak cukup berani untuk melawan keinginannya. Lagi pula, penampilan dan status Zhuang Zhou tidak buruk. Karena itu, ia menyetujui kencan buta ini. Bang bang bang. Suara ketukan datang dari luar kamar pribadi. Xiao Hong Wang tiba-tiba merasa senang dan berkata, pasti Xiao Yue. Aku akan membukakan pintu untuknya. Ketika Xiao Hong Wang membuka pintu, raut wajahnya berubah. Itu karena ada seorang pria di samping Xiao Yue Zhang. Dia dengan jelas menyuruh Xiao Yue datang sendiri. Mengapa dia membawa seorang pria bersamanya? Xiao Yue, bukankah sudah kubilang untuk datang sendiri? Kenapa kau membawa orang luar? Xiao Hong Wang menatap Xiao Yue Zhang dengan pandangan menyalahkan, merasa tidak puas. Ada apa dengan Xiao Yue? Sudah kubilang ini kencan buta. Kalau kamu malu, kamu bisa ajak pacar atau perempuan terdekatmu. Apa maksudnya mengajak pria?
Xiao Hongwang menyalahkan Xiao Yue karena tidak perhatian. Bibi, dia bukan orang luar. Dia rekan kerjaku, Li Qingfeng. Xiao Yue Li mengerutkan kening, juga merasa tidak puas dengan bibinya. Tuan Li, Anda juga di sini. Silakan masuk. Xiao Jizang mengenali Li Qingfeng. Ia melihatnya berdiri di pintu dan segera berjalan ke arahnya untuk menyambutnya. Xiao Jizang merasa sangat berterima kasih kepada Li Qingfeng karena Li Qingfeng telah menyembuhkan kelumpuhannya sebelumnya. Li Qingfeng juga memberinya uang untuk membuka restoran. Jika bukan karena Li Qingfeng, Zhang Xiaoji tidak akan bisa mencapai prestasi ini. Xiao Jizang sangat antusias terhadap Li Qingfeng. Ia menyeretnya ke meja dan membiarkannya duduk di sampingnya. Ia tampak memperlakukan Li Qingfeng lebih hangat daripada Zhuang Zhou. Hal ini membuat Wang Xiaohong tidak puas dengan sikapnya. Ya, Li Qingfeng ini memang tampan. Tapi dia hanya seorang karyawan perusahaan. Bakat apa yang dimilikinya? Zhuang Zhou adalah putra kepala sekolah. Latar belakang, kekuatan, dan statusnya jauh lebih baik daripada Li Qingfeng. Wang Xiaohong sempat mengeluhkan pandangan sempit Zhang Xiaoji. Gadis yang cantik. Zhuang Zhou senang melihat Xiao Yue Zhang pada pandangan pertama. Wajah Xiao Yue Zhang murni, bagaikan bunga teratai yang sedang bersemi. Kulitnya putih dan halus bak batu giok murni. Matanya berkilau bak bintang-bintang di langit. Bibirnya yang kemerahan bak ceri membuat para pria ingin menggigitnya. Ia mengenakan setelan merah muda yang biasa ia kenakan saat bekerja. Pakaian itu memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Zhuang Zhou menatap Xiao Yue Zhang dengan tajam, ingin sekali menelannya. Ia adalah putra kepala sekolah seni bela diri. Sebagian besar murid di sekolah itu laki-laki. Meskipun ada beberapa murid perempuan, mereka semua berpenampilan buruk. Mereka tidak secantik Xiao Yue Zhang. Zhuang Zhou terpesona oleh Xiao Yue Zhang. Tatapannya tak pernah lepas dari Xiao Yue, yang membuat Xiao Hongwang sangat bahagia. Karena ia tahu, selama Zhuang Zhou tertarik pada Xiao Yue Zhang dan mereka mulai berkencan, kesepakatan bisnis 1 miliarnya akan tercapai. Ini keponakanku, Xiao Yue Zhang. Dia bekerja di perusahaan es dan salju sebagai ketua tim, bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Hongwang sambil menatap Yijian Zhou dan Zhuang Zhou. Zhou Yijian mengangguk dan sangat puas dengan gadis itu. Gadis itu tidak hanya cantik, tetapi juga polos dan sopan. Sekilas, ia tampak seperti gadis baik. Bibi Wang, Xiao Yue sangat baik. Aku harap dia bisa menjadi pacarku, kata Zhuang Zhou penuh semangat. Xiao Yue Zhang mengerutkan kening, merasa tidak senang. Ia baru saja berjanji pada bibinya untuk datang melihat, tetapi bibinya tidak pernah setuju untuk mengiyakan orang yang tidak sopan ini. Xiao Yue, Zhuang Zhou adalah putra kepala sekolah seni bela diri. Kekayaan keluarganya mencapai beberapa miliar yuan. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk menjadi pacarnya. Katakan saja ya sekarang. Xiao Hongwang mengedipkan mata ke arah Xiao Yue Zhang, memintanya untuk mengatakan ya kepada Zhuang Zhou. Bibi Wang, ini kencan buta Xiao Yue Zhang. Bukan kencanmu. Apa bibi tidak perlu ikut campur? Melihat Xiao Hongwang begitu bersemangat, Li Qingfeng jelas tidak senang dan berkata terus terang. Bab 624. Membantu Xiao Yue Zhang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, Wang Xiaohong merasa kesal. Dia adalah bibi Xiao Yue dan dia menemukan seorang pria kaya dengan latar belakang yang hebat. Bagaimana mungkin ini bisa disebut mengurusi urusan orang lain? Ya, Li Qingfeng memang tampan. Tapi tampan saja tidak cukup, kekayaan lebih penting. Wang Xiaohong telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan sangat memahami pentingnya uang. Qingfeng Li, kamu hanya rekan kerja Xiao Yue. Aku bibi Xiao Yue. Kamu yang mengurusi urusan orang lain. Xiao Hongwang menatap Qingfeng Li dan berkata dengan nada menyindir. Xiao Yue Zhang mengerutkan kening, merasa tidak senang dengan bibinya dan berkata, Bibi, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Melihat keponakannya yang selalu mendengarkannya membantah kali ini membuat Xiao Hongwang kesal. Ia menoleh ke arah Xiao Jizang dan berkata, kakak ipar, lihat putrimu. Dia memihak orang yang tidak dikenal daripada bibinya sendiri. Yang mengejutkan Xiao Hongwang adalah fakta bahwa Xiao Jizang juga membantahnya, Qingfeng Li bukanlah orang yang asing bagi kita. Dialah yang menyelamatkan hidupku dan aku harap kau berhati-hati saat berbicara dengannya. Raut wajah Xiao Hongwang tiba-tiba berubah dan ia berkata dengan marah, Xiao Jizang, apa kau lupa betapa banyak bantuan dan uang yang telah kuberikan padamu saat kau sakit di tempat tidur? Dan sekarang kau melawanku demi Li Qingshan. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu tadi. Tapi, kau tidak boleh membicarakan Li Qingfeng seperti ini. Xiao Jizang menggelengkan kepalanya dan terus berdiri di samping Li Qingfeng. Li Qingfeng terdiam. Apa yang dia katakan memang tidak disengaja,
tetapi sekarang telah menyebabkan pertengkaran antara bibi Zhang Xiaoyue dan ayahnya. Kurasa kau harus berhenti berdebat karena Xiaoyue tidak akan pernah menjadi pacar Zhuang Zhou. Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras. Ia berpikir bahwa karena semua ini terjadi karena perkataannya, seharusnya ia yang menyelesaikan masalah ini. Zhuang Zhou tidak senang dengan apa yang dikatakan Li Qingshan. Dia sangat menyukai Xiaoyue Zhang, belum lagi fakta bahwa bibi Xiaoyue Zhang telah menyetujui hubungan ini. Apa yang membuat orang ini berpikir bahwa dia berhak untuk tidak menyetujuinya? King Fengli, siapa kau sebenarnya? Apa yang membuatmu berpikir kau berhak melarang Xiaoyue Zhang menjadi pacarku? Tanya Zhuang Zhou dengan nada dingin dan penuh amarah. Beraninya kau mengutukku. Lili juga tersinggung dan memaki balik, siapa kau? Xiaoyue Zhang pacarku. Kenapa kau tidak pergi saja dari sini? Apa, pacar kamu? Raut wajah Zhuang Zhou berubah, dan ia langsung berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, dasar bocah nakal. Kenapa Xiaoyue Zhang mau menyukaimu? Aku putra kepala sekolah seni bela diri. Aku jauh lebih hebat darimu. Bagaimana denganmu? Besar dan bodoh, tinggi dengan kulit gelap. Xiaoyue tidak akan pernah jatuh cinta padamu, kata Li Qingfeng dengan tenang. Setelah mengatakan ini, untuk membuktikan bahwa Xiaoyue Zhang adalah pacarnya, Li Qingfeng menggenggam tangan Xiaoyue dan mengaitkan jari-jarinya. Hal ini membuat Zhuang Zhou sangat terkejut hingga matanya hampir copot. Tangan Xiaoyue Zhang dipegang oleh Li Qingfeng. Wajahnya yang polos memerah seperti apel dan jantungnya berdebar kencang. Yui Wei, kakak Li baru saja bilang aku pacarnya. Aku jadi malu. Xiaoyue Zhang tersipu malu dalam hati. Ayah. Zhuang Zhou tiba-tiba berdiri. Karena terburu-buru, kursinya jatuh. Ia merasa Li Qingfeng sedang memprovokasinya dengan memegang tangan Zhang Xiaoyue di depannya. King Fengli, aku akan menantangmu. Siapapun yang menang akan mendapatkan Xiaoyue Zhang. Chuangzu menunjuk ke arah King Fengli dengan jari telunjuknya dan berkata dengan suara lantang. Zhuang Zhou, putra kepala sekolah seni bela diri, telah mempelajari seni bela diri sejak usia muda dan telah mencapai sabuk hitam dalam 8 gaya. Tidak ada masalah baginya untuk bertarung melawan 7 hingga 8 orang dan menang. Di perguruan bela diri, begitu orang-orang terlibat konflik, mereka akan berjuang untuk menyelesaikannya. Pemenang berhak memilih, dan yang kalah akan otomatis menyerah. Li Qingfeng paling membenci dua hal, diancam oleh seseorang, dan dituding oleh seseorang. Zhuang Zhou ini jelas menyinggung Li Qingfeng dengan tabu-tabunya. Menunjuk saya dengan jarinya jelas-jelas bermain api. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Siapapun yang kalah harus pergi dan tidak boleh mendekati Xiaoyue Zhang lagi. Kata Li Qingfeng berdiri dan berkata dengan suara dingin. Xiaoyue akan selalu menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Zhuang Zhou membawanya pergi? Li Qingfeng memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Menyadari Zhuang Zhou akan menantang Li Qingfeng, Xiaoyue Zhang dan Zhang Xiaoji ingin menghentikannya karena mereka mengenal Li Qingfeng dengan baik dan tidak ingin dia terluka. Namun, Li Qingfeng melambaikan tangannya dan memberitahu mereka untuk tidak mengkhawatirkannya. Yi Jianzhou dan Xiao Hongwang, yang berada di samping mereka, mencibir. Keduanya mengira Li Qingfeng telah menyinggung mereka dan berharap Zhuang Zhou akan memberinya pelajaran. Ruang pribadi itu cukup besar, sekitar 30 meter persegi dan cukup untuk berkelahi. Zhuang Zhou dan Li Qingfeng meninggalkan meja dan berdiri di samping. Yang lain memperhatikan mereka. King Fengli menatap Zhuang Zhou. Ia tahu bahwa orang ini berasal dari perguruan seni bela diri dan telah mempelajari beberapa seni bela diri, tetapi yang ia pelajari hanyalah dasar-dasar. Menurut King Fengli, levelnya paling tinggi setara dengan kemampuan seseorang dari pasukan khusus. Mungkin tampak sulit bagi orang biasa, tetapi akan jauh darinya. Li Qingfeng baru saja menjadi ahli bela diri kuno, di tahap awal alam surga bawah. Kulitnya sekeras besi. Saat itulah ia ingin mencoba hasil latihannya, dan Zhuang Zhou pun datang. Zhuang Zhou berteriak dengan suara keras dan mengayunkan tangan kanannya secara tiba-tiba dan kuat ke arah dada King Fengli. Tinju ini membawa beban sekitar 200 pon dan sangat kuat. Satu tinju bisa mematahkan beberapa papan kayu tebal. Jika orang normal terkena pukulan Zhuang Zhou, tulang rusuknya pasti akan patah. King Fengli tidak bergerak sama sekali dan menatap Zhuang Zhou dengan tenang. Kakak Li, cobalah hindari dia. Xiaoyue Zhang memperhatikan bahwa Li Qingfeng tidak bergerak sama sekali dan merasa cemas, khawatir Li Qingfeng akan terluka. Kakak Li datang untuk membantunya hari ini. Jika dia disakiti oleh Zhuang Zhou, Xiaoyue Zhang pasti akan merasa tertekan dan bersalah. Li Qingfeng tersenyum pada Xiaoyue Zhang, mencoba memberitahunya untuk tidak khawatir. Ia berdiri diam dan tidak berusaha menghindari tinju Zhuang Zhou sama sekali, juga tidak mencoba menyerang.
Ia ingin menguji kekuatan kulitnya. Nak, kau sendiri yang mencoba mencari kematian. Jangan salahkan aku. Ia tersenyum kejam. Tinjunya yang seberat 200 pon menghantam dada King Fengli. Gelombang. Tulang patah disertai bunyi klik. Suaranya begitu keras hingga semua orang di ruangan itu mendengarnya. Oh tidak, tulang dada saudara Li patah. Wajah Xiao Yuezhang pucat dan air matanya hampir keluar. Ia sangat khawatir. Zhou Yijian tampak senang, menatap Li Qingfeng dengan nada mengejek. Ia mengira Li Qingfeng idiot. Qingfeng bahkan tidak tahu harus menghindari serangan itu, dan tulang dadanya patah oleh tinju putra Yijian. Kau pikir kau X-Men? Hanya menggunakan tubuhmu untuk melawan tinju ini. Ahaha, tinjuku. Namun, tepat saat itu, Chuang Zhou berteriak dengan sedih, membuat semua orang bingung. Bukankah seharusnya Li Qingfeng yang menangis? Mengapa Zhuang Zhou menangis? Namun, ketika semua orang memandang Zhuang Zhou, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka hanya bisa melihat tinjunya retak dan tulang-tulangnya terlihat. Kelihatannya sangat mengerikan. Bab 625. Semua orang terkejut. King Feng Li, perbuatanmu sungguh memalukan. Kau memasukkan pelat baja ke dalam bajumu dan mematahkan tinjuku. Zhuang Zhou menutupi tinjunya yang patah dan berkata dengan marah. Zhuang Zhou mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul Li Qingfeng dengan tinjunya. Rasanya seperti memukul pelat baja. Tidak, kulit Li Qingfeng lebih keras dari pelat baja. Kulitnya seperti balok besi yang tak tertembus, dan langsung mematahkan tinjunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhuang Li, Zhou Yijian pun menjadi marah. Ia tahu pukulan putranya berkekuatan sekitar 200 pon. Bagaimana mungkin pukulan itu tidak mematahkan tulang Li Qingfeng? Ternyata bajingan yang memakai pelat baja ini. Saat ini, King Feng Li dipenuhi rasa gembira, merasa gembira, jadi dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Lili tidak pernah membayangkan akan sekuat ini setelah menjadi ahli seni bela diri kuno. Kulitnya bagaikan besi yang tak tertembus dan tak tergoyahkan. Tinju Zhuang Zhou memang membawa kekuatan 200 pon. Rasanya seperti telur yang menghantam besi, sama seperti saat menghantam Li Qingfeng. Ia bahkan tidak perlu menyerang untuk mematahkan tinju Zhuang Zhou. Rasanya luar biasa. Lili merasa mulai sekarang, ia tak perlu lagi beraksi melawan orang-orang biasa. Ia hanya perlu berdiri di sana dan membiarkan orang lain memukulnya, dan mereka sendiri yang akan terluka. Memikirkan kulitnya menjadi tak tertembus, King Feng Li tidak dapat menahan senyumnya. Melihat senyum di wajah King Feng Li, Zhuang Zhou semakin marah, mengira bahwa King Feng Li sedang mengejeknya. King Feng Li, kau sungguh tak berperasaan. Apalagi kau memakai pelat baja, kau juga tertawa tanpa malu. Li Qingfeng mendengar apa yang dikatakan Zhuang Zhou kali ini dan tiba-tiba tampak acuh tak acuh dan berkata, menurutmu siapa yang tidak tahu malu? Aku berdiri di sana dan tidak bergerak, tetapi kau tetap tidak bisa menang. Kau hanya sampah. Tidak, kau sampah. Kalau kau tidak memakai pelat baja, bagaimana tinjuku bisa patah? Zhuang Zhou sangat marah, masih percaya bahwa Li Qingfeng menang karena pelat baja itu. Dasar orang bodoh. Li Qingshan mencibir dan menatap Zhuang Zhou, lalu memutuskan untuk tidak menanggapi orang ini. Apakah Li Qingfeng memakai pelat baja? Tentu saja tidak. Kulitnya sekarang sekeras besi. Tinju Zhuang Zhou hanya mencari rasa sakit saat mengenainya, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Nak, beraninya kau memaki anakku seperti itu. Apa yang kau coba lakukan? Wajah Yijian Zhou berubah dan suaranya dipenuhi rasa tidak puas yang mendalam. Tinju putranya patah dan karenanya akan melemah selamanya. Sebagai seorang ayah, suasana hatinya jelas sangat buruk. Putramu yang memukulku. Aku bahkan tidak bergerak. Sekarang tinjunya patah, dia masih saja bicara omong kosong. Bukankah dia idiot? Tanya Li Qingfeng sambil melirik Yijian Zhou. Nak, kalau kau memang sehebat itu, aku akan memberimu pelajaran hari ini dan memberitahumu betapa hebatnya aku. Yijian Zhou kesal dengan cara bicara Li Qingshan dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Li Yijian adalah kepala sekolah seni bela diri tersebut. Dengan kemampuan sebagai seorang master, tak diragukan lagi bahwa ia sangat terampil. Zhou Yijian sebenarnya sangat terkenal. Ia adalah raja prajurit pasukan khusus dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun ia menjadi kepala sekolah di tahun-tahun tersebut dan harus sering terlibat dalam kegiatan sosial, ia tetap sangat kuat. Yijian Zhou, seperti putranya, mengira Lili mengenakan pelat baja di dadanya, jadi ia tidak memilih untuk menyerang dada Lili. Ia mencoba menyerang kaki Lili, yang merupakan bagian tubuh manusia yang paling rapuh. Cu! Kaki kanan Zhou Yijian tiba-tiba menyerang dengan angin yang dapat merobek udara dan menendang kaki Lili. Tendangan ini sangat kuat dan pernah menendang pohon hingga tumbang.
Jika ia menendang manusia, kakinya pasti akan patah. King Feng Li berdiri di tempatnya, menatap dengan tenang kaki kanan Yi Jianzhou yang melesat ke arahnya, tidak berusaha menghindarinya sama sekali. Melihat Li King Feng sama sekali tidak menghindar, Zhou Yijian semakin marah. Ia mengira Li King Feng sedang mempermalukannya, sang raja pasukan khusus, dan mencoba menantangnya. Yi Jianzhou mengerahkan seluruh tenaganya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke kakinya. Dengan kekuatan 350 pon, ia menendang kaki Li King Feng. King Feng Li, kau akan mati kali ini. Ayahku pasti akan mematahkan kakimu, kata Zhuang Zhou dengan penuh semangat. Ia merasa sudah melihat Li King Feng menutupi kakinya dan memohon ampun di tanah. Zhuang Zhou tahu bahwa ayahnya jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Ia menendang kaki Lili yang hampir patah, dan Lili akhirnya harus duduk di kursi roda. Terdengar suara patah, persis seperti suara tulang Zhuang Zhou tadi. Rupanya, ini suara tulang yang patah. Xiao Yuezhang menutup matanya dengan kedua tangannya. Ia bahkan tak berani menatap Lili karena takut kakinya patah setelah ditendang. Ketika Yi Jianzhou menendang kaki King Feng Li, awalnya dia tersenyum, tetapi setelah itu dia menangis terseduh-seduh karena apa yang dia rasakan bukanlah sensasi menendang kaki, tetapi rasa sakit karena bertabrakan dengan pilar logam. Kaki Yi Jianzhou bagaikan telur yang dilempar ke pelat baja. Semua tulang di kakinya patah karena ia menggunakan terlalu banyak tenaga. Fraktur komunitif terjadi dan semua tulang di kakinya patah total. Ah! Sakit sekali. Rasa sakit yang luar biasa itu membuat Yi Jianzhou, mantan raja pasukan khusus, menangis terseduh-seduh dan tak kuasa menahan diri untuk berguling-guling di tanah. Ada apa? Kaki ayah patah. Melihat Zhou Yijian berguling-guling di tanah, Zhuang Zhou sangat terkejut hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Rasanya mulutnya bisa muat di dalam telur raksasa. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya ayahnya, tetapi Zhuang Zhou jelas tahu bahwa ayahnya adalah raja pasukan khusus. Namun, sekarang, seseorang yang begitu kuat menendang kaki Lili, tetapi malah mematahkan kakinya sendiri. Orang-orang pasti akan menertawakan ini. Bodoh, sekarang kau bisa melihat dengan jelas, kan? Kakiku tidak terlindungi pelat baja. Aku berdiri di sini untuk membiarkanmu menghajarku, tapi kau bahkan tidak bisa melewati satu pukulan pun. Dasar sampah, ejek dan hinaan Li Qingshan pada Yi Jianzhou. Setelah mengejek Yi Jianzhou, Lili merasa senang. Ia sangat puas. Seni bela diri kuno sungguh kuat. Dia baru berada di tahap awal alam surga bawah, tetapi kulitnya sudah tak tertembus. Berdiri di sana saja, membiarkan orang-orang memukulnya, sudah cukup baginya. Kau, seorang master seni bela diri kuno, tanya Zhou Yijian dengan wajah pucat dan terkejut. Li Feng agak terkejut. Bagaimana kepala sekolah seni bela diri bisa tahu tentang seni bela diri kuno? Kau tahu tentang seni bela diri kuno? Tanya King Feng Li sambil mengerutkan kening. Wajah Yi Jianzhou tampak muram. Jelas, ia tak pernah terpikir akan bertemu dengan seorang master bela diri kuno yang legendaris. Hanya ada sedikit orang yang berlatih bela diri kuno dan mereka biasanya tidak muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Yi Jianzhou menguasai seni bela diri kuno karena putra sulungnya Ying Zhou sekarang berlatih di sebuah sekte seni bela diri kuno. Yi Jianzhou mengerti bahwa karena Li King Feng adalah seorang ahli bela diri kuno, mustahil baginya untuk mengalahkan Li King Feng. Jika ia ingin mengalahkan Li King Feng dan membalas dendam untuk putranya dan dirinya sendiri, ia harus menemukan putra sulungnya, Ying Zhou. Bab 626. Murid di bawah sekte tangan besi. Ding! Tepat pada saat itu, ponsel Yi Jianzhou berdering. Ia melihat nama penelepon dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya karena panggilan telepon ini berasal dari putra sulungnya, Ying Zhou. Ying Zhou, apakah kamu ada di hotel sekarang? Tanya Yi Jianzhou segera menekan tombol panggil. Hari ini adalah hari kencan buta putra keduanya, Zhuang Zhou. Zhou Yijian menelepon putra sulungnya, Ying Zhou, beberapa hari yang lalu dan memintanya untuk kembali dari sekte seni bela diri kuno untuk menghadiri kencan buta putra keduanya. Ayah, aku sudah di Hotel Sang. Di kamar pribadi yang mana ayah? Aku akan ke sana sekarang. Suara Ying Zhou terdengar dari telepon. Aku di kamar pribadi nomor 1. Kemarilah segera. Aku dan adikmu sama-sama tertabrak. Ayo balas dendam, kata Yi Jianzhou ke telepon sambil menatap tajam ke arah Li King Feng. Setelah mendengar Yi Jianzhou, raut wajah Ying Zhou tiba-tiba berubah. Dia adalah pengikut sekte seni bela diri kuno dan memiliki identitas yang mulia. Bajingan mana yang memukul ayahku? Dia pasti akan memberi orang itu pelajaran setelah dia sampai di ruang pribadi. Ying Zhou tiba di depan Hotel Sang. Ia berjalan seperti kelinci dan berlari ke kamar pribadi nomor 1.
Ia bergerak sangat cepat dan meninggalkan jejak di udara, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. King Fengli, saat putra sulungku datang, kau pasti akan belajar darinya. Zhou Yijian menutupi kakinya yang patah dan mencibir. Benarkah? Sekarang aku tak sabar melihat seberapa hebat putra sulungmu, kata Li Qingfeng dengan bangga sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Dulu, saat ia masih Raja Serigala, tak ada yang bisa mengalahkannya. Kini, ia telah menjadi seniman bela diri kuno, dan ia pasti tak akan membiarkan siapapun mengalahkannya. Bang! Dengan suara keras, pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka oleh seseorang yang bertubuh besar dan tinggi, bermata besar dan beralis tebal. Sosok tegap ini masuk dari luar. Orang ini sangat kuat dan auranya sangat kuat. Dia hanya mengenakan tank top meskipun saat itu musim dingin. Kulitnya coklat muda dan memancarkan aura kekuatan. Ayah, apa yang terjadi pada kakimu? Pemuda itu melihat kaki Yijian Zhou yang patah dan bertanya. Ying Zhou, tinjumu dipukul oleh Li Qingfeng dan sekarang patah. Tinju kakakmu juga patah karena dia. Kau harus membalas dendam untuk kami. Yijian Zhou menunjuk Li Qingfeng dan berkata dengan marah. Orang jahat yang mengadu duluan. Li Qingfeng tercengang sejenak. Ia tak menyangka Zhou Yijian begitu tak tahu malu. Sebenarnya Zhuang Zhou telah memukulnya lebih dulu, dan aku bahkan tidak melawan. Merekalah yang tak mampu melawan kulit besinya, yang menyebabkan tulang mereka patah. Li Lili sangat marah atas kelancangan Zhou Yijian dan putranya. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan melawan mereka dengan lebih sengit. King Fengli, beraninya kau melawan ayah dan kakakku. Berlututlah dan minta maaf, lalu patahkan tanganmu sendiri. Ying Zhou mencibir dan menatap King Fengli dengan angkuh. Berlutut dan meminta maaf. Li Qingfeng sangat marah hingga tertawa. Keluarga ini sungguh tak tahu malu. Sang ayah memukulnya hingga terluka. Putra sulung datang tanpa mengetahui apapun dan menuntutnya untuk berlutut dan meminta maaf. Dia pikir dia siapa? Apa kau baru saja menyuruhku berlutut dan meminta maaf? Kau pikir kau siapa? Seharusnya kau yang maju dan berlutut serta meminta maaf padaku, kata Li Qingfeng dengan nada agresif. King Fengli, kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau ingin bunuh diri. Siapa kamu? Aku ingin tahu. Namaku Ying Zhou. Aku murid sekte tinju besi dari para seniman bela diri kuno. Apa kau takut sekarang? Kalau kau takut, berlututlah dan minta maaf. Ying Zhou tampak bangga dan mencemooh King Fengli. Sekte tinju besi adalah salah satu sekte seni bela diri kuno dan merupakan sekte terkuat di Provinsi Fujian. 2 dari 3 kekuatan bawah tanah terkuat berasal dari sekte tinju besi. Mengenai sekolah bela diri kota Laut Timur, itu bukan hanya sekolah bela diri, tetapi juga tempat sekte tinju besi membesarkan murid-murid mereka. Jika ada seorang jenius bela diri, mereka akan dikirim ke sekte tinju besi untuk berlatih. Seni bela diri kuno memiliki aturan. Mereka yang mempraktikkan seni bela diri kuno tidak boleh mengganggu kehidupan orang biasa. Namun, jika seseorang menghalangi kepentingan para pengikut sekte seni bela diri kuno atau seseorang mencoba menyakiti keluarga para pengikut, sekte seni bela diri kuno akan memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatannya. Seperti sekarang, Ying Zhou menggunakan keahliannya untuk ayahnya. Sekte tinju besi. Ini pertama kalinya Li Lili mendengar tentang cabang seni bela diri kuno ini. Ia tidak tahu banyak tentang seni bela diri kuno, hanya tingkatan-tingkatan disiplinnya, dan tidak banyak tentang sekte-sekte seni bela diri kuno. Meskipun dia tidak tahu tingkatan sekte tinju besi dalam seni bela diri kuno, King Fengli tidak takut dan tidak akan terancam olehnya. Kau hanya murid sekte tinju besi. Bahkan penguasa sekte tinju besi pun tak punya kualifikasi untuk memintaku berlutut dan meminta maaf. King Feng mencibir Ying Zhou dan menunjukkan rasa jijiknya. Di dunia ini, kecuali orang tuanya, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk meminta King Fengli berlutut. Kutukan Ying Zhou terhadap Li Qingfeng ini sudah menyinggung perasaannya. Li Qingfeng sangat marah. Pengikut sekte bela diri kuno, memangnya kenapa? Jika dia mencoba mengganggunya, dia pasti akan melawan balik. King Fengli, beraninya kau menghina ketua sekte kami. Kau cari mati saja. Aku akan memberimu pelajaran hari ini dan memberitahumu betapa hebatnya seni bela diri kuno itu. Ying Zhou tertawa muram dan melangkah maju ke arah King Fengli. Li Qingfeng memusatkan perhatian dan menatapnya, lalu melihat kulit Ying Zhou berkilau dengan kilau perunggu. Inilah penampakan kulitnya yang semakin tak tertembus. Ying Zhou ini berada di tahap awal langit bawah. Setelah mengetahui kekuatan Ying Zhou yang sebenarnya, King Fengli tidak khawatir sama sekali, karena lawannya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Karena berada di level kekuatan yang sama, ia perlu mengandalkan teknik untuk menang, yaitu pengalaman bertempur.
Li Qingfeng adalah Raja Serigala dan telah mengalami berbagai jenis pertempuran ratusan kali. Jika mereka membandingkan pengalaman bertempur, ia pasti berada di puncak. Tinju penghancur batu, teriak Ying Zhou. Ia mengayunkan tinju kanannya dengan dahsyat dan langsung menghancurkan udara dengan kekuatan 2000 pound, menghantamkannya ke arah Li Qingfeng. Rock Shattering Fist, artinya tinju tersebut mampu menghancurkan batu hanya dengan kekuatan tinjunya saja. Di sekte tinju besi, semua orang berlatih tinju. Mereka terbiasa menggunakan tinju untuk memukul boneka, batu, pelat baja, dan sebagainya, yang membuat tinju mereka kuat dan tampak kebal. Chu Peng. Tinju Ying Zhou tidak mengenai Li Qingfeng, tetapi malah menghancurkan meja di belakangnya. Meja itu tiba-tiba runtuh, dan piring serta mangkuknya jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka semua tercengang melihat ini. Meja di ruangan pribadi ini terbuat dari marmer, yang sangat kokoh. Bahkan jika kau menghancurkannya dengan palu godam, kau mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Meja itu mampu menahan kekuatan 1000 pon. Tapi sekarang, meja itu hancur hanya dengan satu tinju Ying Zhou. Semua orang terkejut. Xiao Yue Zhang, sebagai orang biasa, sangat terkejut. Ia belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Xiao Yue, mundurlah. Orang ini cukup kuat. Biar aku yang menanganinya. Li Qingfeng menyuruh Zhang Xiao Yue mundur, takut dia akan terluka. Bab 627. Mengalahkanmu dengan satu pukulan. Li Lili meminta Zhang Xiaoyue dan Zhang Xiaoji untuk meninggalkan ruangan. Zhou Yijian dan Zhou Zuang juga meninggalkan ruangan. Wang Xiaohong pergi dengan ketakutan setelah melihat semua orang pergi. Mereka semua berdiri di dekat pintu dan memandang Lili dan Ying Zhou yang ada di dalam ruangan. Meskipun mereka orang biasa, mereka bisa merasakan perubahan suasana di dalam ruangan. Suara perkelahian itu sangat keras, bahkan Zhang Tianqi pun terganggu dan diberitahu. Mereka semua datang ke sini dan ingin melihat apa yang terjadi. Zhang Tianqi datang dan melihat Lili. Ia bertanya, "Kakak Li, ada apa? Apa kau ingin aku memanggil penjaga?" "Jangan. Hanya berdiri di pintu dan jangan masuk. Aku tidak ingin kau terluka." Li Qingfeng menjabat tangannya dan menyuruhnya untuk tidak masuk. Ini adalah pertarungan antara dua seniman bela diri kuno, dan orang-orang seperti Zhang Tianqi tidak bisa membantu. Mereka semua tidak berguna. Kaki kanan Ying Zhou menginjak tanah dan menghancurkan lantai marmer. Tubuhnya secepat monyet dan langsung muncul di hadapan Li Qingfeng. Ia meninju Li Qingfeng dengan brutal. Qingfeng Li secepat kilat dan menghindari pukulan Ying Zhou dengan merunduk ke kiri. Pukulan Ying Zhou tidak mengenai Li Qingfeng, melainkan membentur dinding. Akibatnya, lubang besar terbentuk. Apa-apaan ini? Mereka sedang syuting film. Kerumunan di pintu terkejut. Mereka tak percaya sebuah pukulan bisa menciptakan lubang sebesar itu di dinding. Mereka hanya pernah melihatnya di film sebelumnya. "Kakak Li, kamu harus hati-hati." Tianqi khawatir setelah melihat betapa kuatnya pukulan itu. "Ayah, kakak laki-lakiku sangat kuat. Lagi pula, dia murid sekte tinju besi." "Hentikan saja Li Qingfeng," kata Wu Zhou. Yijian Zhou mengangguk dan berkata, "Setelah Ying Zhou mengalahkan Li Qingfeng, mari kita injak tubuhnya." Ayah dan anak itu saling memandang dan menyeringai. Mereka membenci Li Qingfeng. "Qingfeng Li, apa kau hanya tahu cara menghindar? Apa kau takut melawanku?" Ying Zhou menatap ke bawah ke arah Qingfeng Li karena dia hanya menghindar. "Menghindar?" Li Qingshan tertawa dan berkata, "Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tinju penghancur batumu. Aku kecewa. Kalau begitu lawanlah aku dan berhentilah menghindar." Ying Zhou menyeringai. "Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan," kata Li Qingfeng dengan arogan. Kesombongan, kekuasaan, dan kepercayaan diri adalah perasaan yang diberikan Qingfeng Li kepada Ying Zhou. "Qingfeng Li, kau baik-baik saja. Kau pikir kau siapa, berani-beraninya memukulku dengan satu pukulan? Aku ini master tingkat surga bawah tahap awal." Ying Zhou tertawa. Kebanyakan orang di pintu menggelengkan kepala dan mengira Li Qingfeng sedang membual. Mereka hanya melihat betapa kuatnya Ying Zhou dan tidak percaya Li Qingfeng bisa mengalahkannya. Mengenai pikiran dan keraguan semua orang, Qingfeng Li hanya berdiri diam. Li Qingfeng tidak takut dengan serangan Ying Zhou saat ia menghindarinya. Ia ingin mengetahui seni bela diri kuno lainnya dan kekuatannya. Setelah melihatnya, Li Qingfeng memastikan bahwa seni bela diri itu tidak sekuat miliknya. Ying Zhou kesal karena Li Qingfeng. Dia jenius dari sekolah bela diri kota Laut Timur. Dia hanya butuh 3 tahun untuk mencapai tahap awal alam langit bawah.
Setiap kali Yingzhou kembali ke kota Donghai, ia dihormati oleh semua orang. Li Qingfeng adalah orang pertama yang mempermalukannya. Yingzhou memandang rendah Li Qingfeng karena ia pikir Li Qingfeng jenius. Ia ingin memberi pelajaran pada Li Qingfeng. Jika ia tahu Li Qingfeng mencapai tahap awal alam langit bawah hanya dalam 1 hari, ia pasti akan merasa malu. Ada satu faktor penting mengapa King Feng Li mampu mencapai tahap awal alam langit bawah dalam 1 hari, ia adalah Raja Serigala. Ia sudah berada di puncak manusia biasa dan berada di atas segalanya. Hanya masalah waktu dan metode sebelum King Feng Li mencapai tahap awal alam langit bawah. King Feng Li, aku jenius. Kau mempermalukanku dengan mengatakan kau akan menghajarku dengan 1 pukulan. Kau akan membayar kata-katamu hari ini. Yingzhou menyeringai dan berjalan menuju King Feng Li. Yingzhou sangat marah dan mengerahkan seluruh tenaganya. Setiap kali ia melangkah, sepotong lantai marmer pecah. Saat dia tiba di depan Lily, sebagian besar lantainya retak, seperti baru saja terjadi gempa bumi. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Sungguh di luar imajinasi mereka. Semua orang mengkhawatirkan Li Qingfeng, kecuali Zhou Yijian dan Zhou Zuang, tetapi Li Qingfeng sama sekali tidak khawatir. Ia merasa Yingzhou terlalu lemah. Tinju penghancur batu. Yingzhou berteriak dan meninju dengan sekuat tenaga. Pukulan itu sangat kuat dan bahkan merobek udara di sekitarnya. Penonton harus menutup telinga karena suara pukulan itu. Li Lili melafalkan teknik kaisar bela diri sejati dalam benaknya, dan seluruh tubuhnya mengeras seperti perunggu. Ia mengangkat tangan kanannya dan memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam kepalan tersebut. Pergi sana. Li Qingshan memburu dan melancarkan pukulan. Pukulannya melesat di udara dan mengenai tinju Yingzhou. Yingzhou berteriak, lenganku. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak dinding, menciptakan lubang besar, dan ia pun jatuh ke tanah. Puci gelombang. Yingzhou memuntahkan darah. Seluruh lengannya patah. Sekalipun sudah diperbaiki, kemungkinan besar lengannya akan tetap lumpuh. Meskipun tubuhnya sakit, hatinya lebih sakit lagi. Takut dan terkejut, Yingzhou menatap Li Qingfeng dengan wajah penuh ketakutan. Seolah-olah ia sedang menatap monster. Bab 628. Berlutut dan meminta maaf. King Feng Li sangat kuat. Dia mengalahkan Yingzhou dengan 1 pukulan. Saya bahkan tidak melihat bagaimana dia memukul. Saya hanya melihat bayangan ungu dan Yingzhou terlempar. King Feng Li, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia kakek Li dari kota timur, sangat kuat. Kerumunan mulai mengobrol setelah Yingzhou dikalahkan dengan mudah. Beberapa orang di antara mereka mengenal orang-orang dari dunia bawah dan tahu tentang nama kakek Li. Semua orang menatap Lily dengan kaget. Mereka tidak menyangka bisa melihat kakek Li di sini. Teknik kaisar bela diri sejati memang kuat. Ekspresi wajah King Feng Li datar, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia sangat gembira. Ketika sesepuh Taois itu mengajarkan seni bela diri kuno ini kepada Lily, dia mengatakan kepadanya bahwa seni bela diri ini dapat mengalahkan guru manapun yang berada pada level yang sama dengan mudah. King Feng Li dapat mempermainkan lawannya jika mereka berada pada level yang sama karena seni bela diri ini melatih kulit dan membuatnya lebih keras dan lebih murni. Tentu saja, jika Li Qingfeng bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, ia akan kalah. Namun, ia masih bisa melarikan diri dengan aman. Tinju penghancur batu milik Sekte Tinju Besi hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri kuno biasa. Dibandingkan dengan seni bela diri Li Qingfeng, seni bela dirinya bagaikan langit dan bumi. Itulah mengapa Yingzhou kalah telak. Aku ingat kau menyuruhku berlutut dan meminta maaf, tanya Li Qingshan tanpa ekspresi, menghampiri Yingzhou. Meskipun dia mengatakannya dengan jelas, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh, yang membuat Yingzhou menggigil. King Feng Li, hari ini salahku. Bagaimana kalau kita lupakan saja semuanya hari ini, kata Yingzhou. Mustahil baginya untuk berlutut dan meminta maaf. Li Qingfeng menyeringai dan berkata, apa kau benar-benar berpikir itu mungkin? Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jika kau tidak minta maaf, aku akan memusnahkan dantianmu. King Feng Li, aku murid Sekte Tinju Besi. Apa kau yakin akan melawan sekteku? Wajah Yingzhou berubah dan mengancam King Feng Li. Dantian adalah bagian terpenting dari seorang ahli bela diri kuno. Dantian adalah bagian yang menyimpan seluruh kekuatannya. Jika rusak, ahli bela diri kuno tersebut akan lumpuh dan tidak akan pernah bisa berlatih bela diri lagi. Sebagai analogi, itu seperti mematahkan kaki dan lengan orang normal. Ia akan lumpuh selamanya. Jangan mengancamku dengan Sekte Tinju Besi. Aku akan menghancurkannya jika kau tidak meminta maaf. King Feng Li sama sekali tidak peduli dengan Sekte Tinju Besi. Yingzhou tidak menyangka bahwa King Feng Li tidak akan peduli sama sekali terhadap Sekte Tangan Besi.
Sejujurnya, Ying Zhou menyesal telah mencoba membantu ayah dan adik laki-lakinya. Ia tidak menyangka dirinya akan terluka setelahnya. Melihat Ying Zhou masih tidak berlutut, Li Qingshan mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Karena kau tidak mau berlutut, aku akan menghancurkan dantianmu." "Tolong jangan. Aku akan berlutut," kata Ying Zhou dengan takut. Meskipun reputasinya hancur karena berlutut, ia tetaplah seorang seniman bela diri kuno. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi hari ini kecuali orang banyak. Ketika ia keluar dari sini, ia akan tetap dihormati. Ying Zhou tidak bodoh. Setelah membandingkan keuntungan dan kerugiannya, ia merasa kehilangan reputasinya lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Ying Zhou berlutut dan meminta maaf. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Kakak berlutut. Wajah Zhuang Zhou pucat pasi. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Dalam benak Zhuang Zhou, kakak laki-lakinya adalah murid sekte tinju besi, seorang seniman bela diri kuno. Kakak laki-lakinya adalah panutannya. Namun kini, panutannya telah dihancurkan oleh Li Qingfeng. Li Qingfeng adalah iblis yang kejam. Li Qingfeng melepaskannya setelah melihat darah mengucur dari kepala Ying Zhou karena berlutut. Ia keluar dari ruangan dan melirik Yijian Zhou dan Zhuang Zhou sekilas. Tatapan ini membuat mereka berlutut di tanah ketakutan. Zhuang Zhou bahkan sampai mengompol. Lili menutup hidungnya dan berkata, "Tianqi, kamarnya rusak. Suruh Yijian Zhou mengganti biaya perbaikannya. Dia kepala sekolah seni bela diri, dia pasti kaya raya." King Fengli menatap Yijian Zhou dan bertanya, "Apakah kamu punya masalah dengan itu?" "Tidak. Aku akan membayar kamarnya." Wajah Yijian Zhou pucat dan ia terus mengangguk. Ia takut menolak karena Li Qingfeng sudah seperti iblis baginya. "Adik Xiao Yue, ayo pergi. Masalahnya sudah beres." Li Qingfeng tersenyum dan meninggalkan ruangan bersama Sang Xiao Yue. Meskipun Ying Zhou bersujud, matanya dipenuhi amarah. Hari ini adalah hari paling memalukan dalam hidupnya dan ia tak akan melupakannya. Ia akan memanggil orang-orang dari sekte tinju besi untuk membalas dendam. Benua serigala, hutan hujan. Rawa itu luas dan penuh dengan buaya. Banyak buaya memanjat keluar dari rawa, dan udara dipenuhi aroma yang mengerikan. Buaya-buaya itu sangat kuat dan menyerbu seorang pria yang sedang duduk di rawa. Mereka ingin melahap pria itu. Pria itu bertubuh besar dan berkulit putih. Warnanya sangat kontras dengan warna rawa. Ia bermata biru dan berambut pirang. Penampilannya seperti penduduk asli. Buaya-buaya itu hanya berjarak 1 meter, tetapi pria itu tetap tidak bergerak. Matanya terpejam, seolah-olah sedang tidur. Buaya di depan membuka mulutnya dan menggigit pria itu. Ia ingin menggigit kepalanya. Pria itu membuka matanya dan menggunakan jari telunjuknya untuk menyentuh kepala buaya itu. Kepala buaya itu seperti balon dan meletus. Ia bahkan tidak sempat menangis sebelum jatuh ke lantai. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk membunuh buaya hanya dengan 1 jari? Orang-orang pasti akan terkejut dan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Pria itu menunjuk beberapa kali dan meletuskan buaya-buaya yang tersisa. Mereka semua jatuh ke tanah dengan lubang di kepala. Udara dipenuhi darah dan sangat mengerikan. "Raja Buaya, aku punya kabar buruk." Raja Elang dibunuh oleh Li Qingfeng. Sebuah suara cemas terdengar dari belakang. Bab 629. Pergi menemui Fei Fei Xie. Ekspresi Raja Buaya berubah dan tubuhnya memancarkan aura menakutkan. Utusan itu begitu ketakutan hingga ia harus mundur. Ia gemetar ketakutan. Bahkan buaya-buaya di rawa berusaha lari dari Raja Buaya. Raja Buaya tahu betapa kuatnya Raja Elang. Ia berada di puncak tingkat SSS. Dengan bantuan ramuan itu, ia menggandakan kekuatan aslinya. Namun, ia tetap dibunuh oleh Li Qingfeng. Apakah King Fengli melampaui tingkatan SSS? Setelah beberapa saat, Raja Buaya menarik kembali auranya dan berkata, "Raja Serigala Li Qingshan lebih berani dari yang kukira. Apa dia tidak takut membunuh muridku?" "Raja Buaya, Li Qingshan mencoba memprovokasimu dengan membunuh Raja Elang." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata utusan itu. Pakaiannya basah oleh keringat, tetapi dia tidak berani mengeluh. "Beritahu Raja Pembunuh Bah dari Benua Macan dan beritahu dia bahwa saudaranya telah dibunuh oleh Raja Serigala. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan," kata Raja Buaya kepada utusan itu. "Baik, Tuan." Utusan itu memberi hormat dan meninggalkan rawa. Raja Pembunuh Bah, nama yang akan menakutkan seluruh benua macan. Dia adalah raja pembunuh yang telah membunuh ratusan orang sebelumnya, termasuk orang-orang kaya, berpengaruh, atau seniman bela diri elit lainnya. Nama itu patut ditakuti. Setelah melihat wajah Xiao Yue Zhang yang pucat, Li Qingfeng dan Zhang Xiao Yue pun meninggalkan hotel. Li Qingfeng berkata, "Saudari Xiao Yue,
jangan khawatir. Yingzhou sudah kukalahkan. Kakak Li, terima kasih banyak. Kau sudah membantuku berkali-kali, tapi aku sama sekali tidak bisa membantumu, kata Xiao Yue Zhang sedih. Ketika Yingzhou meninju dinding dan hendak menyerang Li Qingfeng, Zhang Xiao Yue merasa lemah dan tak berdaya. Ia hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bersikap bodoh. Kau begitu polos, aku tak akan membiarkanmu terluka. Aku di sini untuk melindungimu. Li Qingfeng menepuk kepalanya dan mencoba menghiburnya. Xiao Yuezhang adalah sahabat terdekat Li Qingfeng di perusahaan es dan salju. Ia meninggalkan kesan mendalam di hati Li Qingfeng setelah mentraktirnya makanan di hari pertama mereka bertemu. Li Qingfeng mengantar Xiao Yuezhang pulang dan hendak pulang. Fei Fei Xie menelepon dan bertanya mengapa dia tidak menghubunginya selama beberapa hari. Li Qingfeng tidak tahu harus berbuat apa terhadap Fei Fei Xie. Ini karena ia telah mengambil keperawanannya dan merasa canggung setiap kali bertemu dengannya. Selain itu, Li Li hampir mati karena pertempuran melawan Raja Neraka, dan ia sudah melupakan Fei Fei Xie. Ngomong-ngomong soal Fei Fei Xie, dia juga agak sedih. Dia bertemu dengan Li Qingfeng setengah tahun yang lalu dan berniat berkencan dengannya, tetapi Li Qingfeng tiba-tiba menghilang dan menikahi Su Elin di kota Donghai. Terlebih lagi, kali ini Li Qingfeng menghilang lagi. Hal ini membuat Fei Fei Xie sedih. Qingfeng Li memberitahu Fei Fei Xie bahwa dia akan mengunjunginya sebentar lagi. Lili menghentikan taksi dan berjalan menuju hotel. Manajer hotel mengenalinya dan langsung menyapanya. Lili mengangguk dan menyapa manajer. Lalu ia berjalan menuju kamar Fei Fei Xie. Fei Fei Xie mengenakan piyama hitam. Tapi lingerie akan lebih pas. Fei Fei Xie mampu menjadi idola besar karena kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya seputih tahu tanpa cacat. Bibirnya merah dan memancarkan aroma yang menggoda. Fei Fei Xie tampak menggoda dan bersemangat. Ia langsung berlari ke pelukan Li Qingfeng begitu Li masuk. Fei Fei, kau seorang selebritas. Kau harus lebih pendiam, kata Li Qingfeng dengan Fei Fei Xie di tubuhnya. Fei Fei Xie terlalu bergairah dan ia tak bisa menahannya. Kau tidak mengunjungiku setelah mengambil keperawananku. Apa kau melupakanku? Tanya Fei Fei Xie dengan nada tidak puas. Tentu saja, ia hanya ingin bercanda. Fei Fei, kaulah yang memaksaku ke tempat tidur dan mengambil tubuhku. Akulah korbannya, kata Li Qingfeng dengan sedih. Melihat Fei Fei Xie sedikit marah, Li Qingfeng menggoda, Fei Fei, kamu tidak tahu betapa agresifnya kamu. Aku takut. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng membuat Fei Fei Xie tersipu. Dia tahu betapa gilanya dia tadi malam, dia memperkosanya berkali-kali. Salahmu sendiri, kau bersembunyi dariku setengah tahun yang lalu. Kau bahkan bersembunyi dariku beberapa hari terakhir ini. Aku akan memperkosamu lagi malam ini. Wajah Fei Fei Xie memerah seperti matahari terbenam. Setelah selesai, Fei Fei Xie mendorong Qingfeng Li lagi dan mulai memperkosanya. Sungguh disayangkan ini. Akulah yang selalu bersikap pasif. Meskipun Li Qingfeng mengeluh, tubuhnya menikmatinya. Lili yang agresif saat bersama wanita lain, tapi saat bersama Fei Fei Xie, dia pasif. Unik sekali. Pertempuran berlangsung lebih dari 1 jam dan berakhir sekitar pukul 23. Fei Fei Xie tidak ingin Lili pergi dan lebih suka dia tinggal bersamanya di hotel. Namun, Lili harus pergi karena dia harus pulang. Tak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, hanya satu wanita yang bisa menjadi istrinya. Su Elin adalah wanita terpenting di hatinya, tak seorang pun bisa menggantikannya. Ketika Lili meninggalkan hotel, ia berhenti setelah beberapa langkah. Ia merasa ada yang mengikutinya dan orang itu memiliki niat membunuh. Lili berbalik dan melihat seorang pria berpakaian hitam mengikutinya. Ia mengenakan topeng iblis. Topeng setan. Lili teringat istana Raja Hantu setelah melihat topeng itu. Alasannya, hanya orang-orang dari istana Raja Hantu yang suka memakai topeng iblis, itu adalah salah satu simbol mereka. Tetua Taois itu sudah memberitahunya bahwa para pembunuh dari istana Raja Hantu akan mencoba membunuhnya, tetapi Qingfeng Li tidak menyangka mereka akan sampai di sana secepat ini. Namun, Li Qingfeng saat ini sudah berada di tahap awal alam langit bawah dan memiliki kekuatan 2000 kg. Ia sama sekali tidak takut. Kamu tidak takut setelah melihatku, melihat bagaimana Qingfeng Li hanya berdiri di sana menatapnya, pria bertopeng itu bingung. Aturan berpakaiannya sangat menakutkan, terutama di malam hari. Orang yang melihat topengnya akan ketakutan setengah mati, tetapi Li Qingfeng tetap tanpa ekspresi. Bab 630. Kematian Guinshu. Ketidakkekalan hitam. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi Qingfeng Li. Pria itu berada di puncak alam surga bawah dan ia berhasil menghempaskan si botak hanya dengan satu serangan telapak tangan. Seandainya Taois tua itu tidak datang tepat waktu,
King Feng Li dan tim taring serigalanya pasti akan berada dalam bahaya besar. Jadi, ketidakkekalan hitam mengirimmu ke sini untuk dibunuh. Sambil melirik Guinsoo dengan pandangan menghina, King Feng Li mengejeknya. Dia telah mengamati Guinsoo dengan saksama dan menemukannya tepat di tingkat pertama langit bawah. Dia sebenarnya berada di level yang sama dengan Li Qingfeng, tetapi Li Qingfeng tak tertandingi di level ini. Kau bajingan sombong. Aku akan membunuhmu. Guinsoo mengulurkan telapak tangannya yang layu dan menyerang King Feng Li dengan kekuatan besar. Telapak tangan itu melesat di udara dan dalam sekejap mata mendekati King Feng Li disertai angin dingin. Li Qingfeng tidak menghindar. Ia yakin setelah bertarung melawan Ying Zhou, tak seorang pun di tahap awal alam langit bawah bisa mengalahkannya. Li mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan dahsyat yang menembus udara. Tinjunya dan telapak tangan Guinsoo bertabrakan, menghasilkan suara bang yang dahsyat. Deng 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 deng. Guinsoo terpaksa mundur 4 langkah sebelum ia kembali seimbang. Ia terkejut. Ia tidak menyangka Li Qingfeng bisa menangkis serangan telapak tangannya yang kuat. Apakah kamu, seorang seniman bela diri kuno? Tanya Guinsoo dengan tak percaya. Ketika Black Impermanence mengirimnya untuk membunuh Lily, ia memberitahu Guinsoo bahwa Lily hanyalah seorang petarung biasa dan Raja Benua Serigala. Guinsoo terkejut ketika mengetahui bahwa itu tidak benar. Lily juga terkejut. Meskipun pukulannya berhasil memukul mundur Guinsoo, ia tetap merasa kedinginan oleh hembusan dingin telapak tangan Guinsoo. Guinsoo bahkan lebih kuat dari Ying Zhou. Li Qingfeng mematahkan lengan Ying Zhou hanya dengan satu pukulan, sementara Guinsoo hanya terdorong mundur beberapa langkah. Melalui kontak pertama mereka, King Feng Li merasa bahwa Guinsoo tinggal selangkah lagi memasuki tingkat tengah surga bawah. Lily sangat beruntung karena latihan bela diri kuno yang ia latih sangat kuat. Jika ia menggunakan latihan biasa, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Guinsoo. Lily sangat berterima kasih kepada Taois tua yang telah mengajarinya latihan prajurit kuno tingkat tertinggi. Teknik Kaisar Bela Diri Sejati. Selama ia terus berlatih, ia akhirnya akan mencapai tingkat Grandmaster Bela Diri. Dengan angin yang dingin, Guinsoo mengayunkan telapak tangannya dan menyerang balik ke arah Li Qingfeng. Misinya adalah membunuh Li Qingfeng. Ketidakkekalan hitam tidak akan memaafkannya jika ia gagal. Bang! Li Qingfeng memaksa Guinsoo mundur lagi dengan pukulan lain. Saat mereka bertarung, hembusan dingin dari telapak tangan Guinsoo menembus tubuh Li Qingfeng dan melukainya. Namun, esensi ki dalam tubuh Li Qingshan menikmati hembusan ki dingin dari Guinsoo. Terlebih lagi, Li Qingshan merasakan sedikit peningkatan kekuatan setelah menyerap ki dingin tersebut. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bagi Lily. Ia tidak menyangka teknik Kaisar Bela Diri Sejati dapat membantunya menyerap energi dingin lawan dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Menekan kegembiraannya, King Feng Li terus menyerang Guinsoo dengan pukulan demi pukulan. Pang, 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 pang. Tinju dan telapak tangan mereka beradu terus-menerus, disertai suara gemuruh. Untungnya, saat itu tengah malam di musim dingin dan kebanyakan orang sudah tidur sejak lama. Kalau tidak, keributan yang mereka timbulkan pasti akan menarik banyak perhatian. Selama perkelahian mereka, batu-batu marmer di bawah kaki mereka berubah menjadi debu. Semakin lama Guinsoo bertarung, semakin takut ia. Ia menjadi defensif, sementara Li Qingfeng mengejarnya dengan agresif. Ia berencana menggunakan ki dingin untuk mengikis tubuh Li Qingfeng, tetapi sia-sia. Setelah sekitar 100 ronde pertukaran jurus dengan Guinsoo, Lily menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat pesat sehingga ia hampir mencapai tingkat menengah surga tinggi. Alasannya tentu saja karena teknik bela diri kuno. Teknik Kaisar Bela Diri Sejati yang bekerja secara harmonis tampaknya dibuat khusus untuk King Feng. Teknik ini benar-benar menciptakan semacam resonansi dengan garis keturunan dan meridiannya. Li Qingfeng senang menemukan hubungan batin antara garis keturunan Raja Serigala dan teknik bela diri kuno. Rasanya seperti dua sahabat yang bertemu secara tak terduga. Saat bertarung melawan Raja Hantu, Lily mencoba menggabungkan energi esensi yang ia asah dengan teknik bela diri kuno dan garis keturunan Raja Serigala. Kekuatannya semakin meningkat ketika kedua kekuatan tersebut bersatu. Guinsoo, aku sudah cukup mempermainkanmu. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Semburan ki yang dahsyat meledak dari tubuh Li Qingshan. Li, bermata merah, berkulit merah, dan bak iblis, mengaktifkan totem Raja Serigala di dadanya. Ia melancarkan pukulan yang membawa dua kekuatan. Satu berasal dari teknik bela diri kuno dan yang lainnya berasal dari garis keturunan Raja Serigala. Bam! Tinjunya mematahkan lengan Guinsoo. Saking dahsyatnya pukulan itu, Guinsoo terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Guinsoo tercengang ketakutan.
Beberapa saat yang lalu, King Fengli berada pada level yang sama dengannya dan sekarang kekuatan King Fengli telah tumbuh pesat. Memancarkan niat membunuh yang kuat, King Fengli berjalan menuju Guinsoo seperti dewa pembantaian. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Merasakan niat membunuh dalam diri Lily, Guinsoo memucat ketakutan. Ia memohon agar nyawanya diselamatkan. Membiarkanmu hidup. Mustahil. Kalau aku yang kalah, kau pasti akan membunuhku tanpa ragu. Retakan. King Fengli berjalan mendekat dan mematahkan leher Guinsoo dengan satu kaki. Tempat Raja Hantu, tunggu sampai aku mencapai potensi penuhku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Li Qingfeng mendengus dan berbalik untuk pergi. Yang tidak diketahui Lily adalah ia memiliki lebih banyak musuh selain Ghost King Place. Raja Buaya dan Raja Pembunuh Bah juga mengincarnya. Tentu saja, Lily tidak akan mempermasalahkannya meskipun ia tahu itu. Raja Serigala tidak pernah kekurangan musuh, dia juga tidak takut pada mereka. Di malam musim dingin yang dingin ini, orang dan taksi sama-sama langka. Li Qingfeng berdiri di pinggir jalan cukup lama, berusaha mencari taksi, tetapi sia-sia. Dia merasa agak kedinginan dan memutuskan untuk berjalan sebentar untuk menghangatkan diri. Li Qingfeng berhenti di sebuah jembatan. Ia melihat seorang wanita berdiri di sana, seorang wanita yang sangat cantik. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.